Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membawakan materi tentang bagian 3, yaitu pengetahuan dasar reservasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Melani Putri, nomor absen 31. Di sini saya akan mendapatkan materi pengertian reservasi, struktur organisasi reservasi, serta peralatan reservasi. Perkenalkan, nama saya Putri Surenti. Di sini saya membahas tentang materi apa, yaitu formulir dan media reservasi. Perkenalkan, nama saya Putri Yansi Abna Rasmi, nomor absen 33. Di sini saya mendapatkan materi jenis reservasi dan sumber-sumber reservasi. Perkenalkan, nama saya Reva Fajriah Melani. Di sini saya mendapat materi tipe-tipe kamar dan jenis-jenis red. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya mendapatkan materi tentang jenis-jenis tamu dan status. Pengertian reservasi. Reservasi merupakan suatu permintaan untuk memperoleh kamar yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya oleh berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara pemesanan untuk memastikan bahwa tamu akan memperoleh kamar pada waktu check-in. Untuk pemesanan kamar juga dikenal dengan istilah booking. Organisasi reservasi. Front Office Manager sebagai Department Head di Reservation Section dibantu oleh Asisten FO Manager dan pelaksananya adalah Reservation Clerk. Peralatan reservasi. Yang pertama, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Yang kedua, faksimil. Faksimil merupakan alat telekomunikasi yang memiliki kemampuan untuk menerima telepon, membuat panggilan telepon, menerima tulisan atau gambar, dan mengirim tulisan atau gambar melalui kabel atau jaringan video. Yang ketiga yaitu komputer. Komputer digunakan untuk mencari informasi tentang nomor kamar dan nama tamu, nomor telepon penting maupun kegiatan hotel hari ini, serta untuk menghitung biaya penggunaan telepon dan faksimil yang digunakan oleh tamu. Yang keempat, alat tulis kantor. Alat tulis kantor digunakan untuk menunjang kegiatan operasional administrasi, misalnya stapler, pulpen, pensil, dan blok note. Yang kelima yaitu filing cabinet. Filing cabinet adalah peralatan arsip yang biasa digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Filing cabinet ini bisa terbuat dari plastik, logam, ataupun kayu. Materi, formulir, dan media reservasi. Setiap pemesanan kamar yang diterima melalui alat komunikasi apa saja dan dari bermacam-macam sumber perlu diambil datanya sebagai bahan informasi. Tujuan formulir reservasi yaitu 1. Untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan sudah diperoleh. 2. Untuk meningkatkan kepada tamu beberapa hal yang penting seperti pembayaran, harga, jam tamu tiba. 3. Memudahkan untuk mengadakan proses. 4. Menghindari hilangnya data tamu yang telah diambil. Formulir reservasi, dokumen untuk mengisi data tamu dan permintaan reservasi. 2. Reservation diary, buku yang mencatat semua reservasi. 3. Reservation slip, bukti tertulis tentang reservasi. 4. Konfirmasi reservasi, yaitu konfirmasi tertulis tentang reservasi. 5. Pembatalan atau perubahan reservasi kamar, prosedur untuk membatalkan atau mengubah reservasi. 6. Reservasi kelompok, yaitu pemesanan untuk sekelompok tamu. 7. Daftar pemesanan kamar atau roaming list, yaitu daftar nama tamu dan kamar yang mereka tempati. 9. Tabel pemesanan kamar, yaitu reservation site atau holding reservation, tempat untuk menyimpan sementara reservasi. 9. Daftar kedatangan perkiraan expected arrival list, yaitu daftar tamu yang diharapkan tiba. Materi kedua yaitu tentang media reservasi. Cara untuk melakukan reservasi seperti by telepon, by online travel agent atau OTA, dan by direct, yaitu secara langsung. Adapun media reservasi seperti email, surat, dan lain-lain. Jenis-jenis reservasi dan sumbernya. Yang pertama, reservasi itu reservasi yang baru pertama kali dilakukan dapat berupa individual, yaitu reservasi untuk seorang tamu, dua orang tamu, atau keluarga. Reservasi ini dapat dibuat oleh tamu itu sendiri, oleh travel agent atau biro perjalanan atau perusahaan. Grup yaitu pemesanan kamar untuk jumlah yang banyak melebihi 15 orang dibuat oleh travel agent atau perusahaan atau organisasi tertentu. Amanat atau jeng yaitu reservasi yang mengalami suatu perubahan. 3. Confirmed yaitu reservasi yang telah dikonfirmasi dan ada deposit no credit, surat jaminan atau bukti garansi. Yang keempat, cancel yaitu pembatalan reservasi. Yang kelima adalah pemesanan bergaransi. Quality reservation yaitu sesuai dengan namanya bahwa pemesanan kamar ini memiliki jaminan bahwa pesanan pasti memperoleh kamar pada waktu check-in. Yang termasuk pemesanan kamar bergaransi. Prepayment yaitu prepayment atau prepayment guaranteed adalah pemesanan kamar hotel yang bisa terselenggara karena si pemesan telah diminta untuk membayar penuh sebelum kedatangan. Kredit atau garansi yaitu pemesanan kamar menggunakan kartu kredit adalah untuk memastikan
bahwa tamu tidak mengalami kesulitan pada waktu check-in. Yang ketiga, advance deposit atau pembayaran dengan uang muka dilakukan dengan uang tunai. Travel agent atau biro perjalanan adalah sebuah pemesanan kamar yang dijamin oleh sebuah biro perjalanan. Yang corporate adalah suatu jaminan pemesanan kamar dengan tanggungan dari suatu perusahaan yang telah membuat kontrak arrangement atau perjanjian dalam bentuk kontrak dengan pihak hotel. Yang keenam, pemesanan kamar tidak bergaransi. Non-quality reservation adalah pemesanan kamar yang kepastian perolehnya kamarnya pada waktu check-in tidak dijamin oleh pihak hotel. Sumber-sumber reservasi. Sumber-sumber reservasi lembaga atau perorangan untuk melakukan pemesanan kamar. 1. Company atau perusahaan, contoh BUMN atau Arena. 1. Awak pesawat. 2. Kantor perwakilan. 3. Penumpang pesawat terbang. A. Perusahaan swasta, lembaga pemerintah. Yang C. Organisasi. 2. Travel agent atau biro atau agen perjalanan. Yang A. AFIT, Free Individual Traveler. Yang B. GIT, Group Influencer Tour. Yang ketiga, Counter Reservation System atau sistem pesanan terpusat. Unaffiliated Reservation Network, Non-Affiliated Reservation Network, individual atau perorangan. Online travel agent yaitu perkembangan teknologi dijamin sekarang sudah semakin pesat. Telegram maupun surat yang dibutuhkan waktu lama untuk sampai tujuan sudah mulai ditinggalkan karena sebuah berita diharapkan sampai kepada yang dituju pada waktu itu. Sumber-sumber reservasi. A. Jenis online travel agent. B. Peranan online travel agent OTA dalam membantu penjualan hotel. C. Perusahaan online travel agent. Macam-macam karakteristik konsumen. 1. Berperan sebagai pemandu wisata. 2. Berperan sebagai penuh hotel dan menganalisa pasar. Sumber-sumber reservasi yang termasuk pemesanan kamar bergaransi. Ada payment guaranteed. Yang B. Credit card. Yang C. Advance deposit. Dan D adalah travel agent atau biro perjalanan. Yang E adalah comparator. Yang keenam adalah pemesanan kamar tidak bergaransi, no quality reservation. Tipe-tipe kamar di hotel biasanya berbeda antara hotel yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari kebijakan masing-masing hotel. Ada kalanya tipe yang sama di hotel namun fasilitas kamarnya berbeda. Tipe kamar tersebut dapat dibagi berdasarkan fasilitas yang ada di kamar dan umumnya tamu yang memesan kamar berdasarkan fasilitasnya. Tipe-tipe kamar ada 6. Yang pertama ada standard room, yang kedua ada superior room, yang ketiga ada deluxe room, yang keempat ada junior suite atau studio suite, yang kelima ada suite room, dan yang keenam ada presidential suite atau penthouse. Jenis-jenis rate atau harga kamar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada publish rate, yang kedua ada special rate. 14 harga khusus yang diberikan hotel ada discounted rate, corporate rate, government rate, embassy rate, airlines rate, group rate, travel agent rate, seasonal rate, family rates, day use rates, overflow rates, and weekend rate. Dan ada membership rate, hoteliers rate, price rate, long staying guest rate, dan curtain package rate. Pengertian dan jenis-jenis tamu hotel. Yang pertama, pengertiannya yaitu tamu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah usaha hotel. Oleh karena itu, tamu layak mengharapkan dan mendapatkan pelayanan yang profesional dari sebuah hotel. Umumnya, jenis-jenis tamu yang menginap di suatu hotel dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Domestic tours, yaitu wisatawan lokal atau daerah di mana ia tinggal dan menginap pada suatu hotel. 2. Free independent travels, yaitu wisatawan internasional yang melakukan perjalanan secara individual dan tidak terkait dalam suatu rombongan atau grup. 3. Group inclusive tours, yaitu rombongan wisatawan yang melakukan perjalanan secara bersama dalam suatu package. 4. Special interest tours, yaitu suatu rombongan yang berkunjung ke suatu tempat. 5. Commercial important person, yaitu para tamu dari suatu perusahaan besar yang menginap di hotel mewah. 6. Special attention guest, yaitu para tamu yang membutuhkan perhatian khusus. 7. Very important person, yaitu tamu-tamu yang dianggap penting dalam sebuah hotel. 8. Regular guests, yaitu tamu yang biasa yang menginap di sebuah hotel. Status reservasi. 1. Confirmed, yaitu reservasi yang telah dikonfirmasi dan ada deposit, kredit, kartu nomor, surat jaminan atau bukti garansi. Kedua, pretend, pemesanan kamar yang sudah memiliki jaminan bahwa pemesan pasti memperoleh kamar pada waktu check-in saat reservasi. Unconfirmed, pemesanan kamar yang belum dikonfirmasi oleh calon tamu. Change rate, pemesanan kamar yang diberikan oleh calon tamu. No show, tamu yang sudah memesan kamar tidak datang pada seharusnya check-in tanpa pemberitahuan. Waiting list, tamu yang masuk dalam daftar tunggu mendapatkan kamar, namun hotel tidak dapat menjamin tamu mendapatkan kamar pada saat check-in. Tentatif, reservasi yang belum pasti tanggal kedatangan sehingga belum memberikan uang muka untuk pemesannya. Postpone, tamu yang sudah melakukan reservasi
untuk tanggal tertentu namun ditunda kedatangannya. Cegit reservasi yang telah diperbarui atau dirubah. Baik, sekian materi dari kami. Mohon maaf jika materi yang disampaikan masih kurang jelas atau belum jelas. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Santi.